Nah, kalau kita posisikan seperti ini, cuman pada saat tidur dia lebih enak ini. Ya, pada saat tidur dia lebih enak ini. Tapi pada saat lebih berdiri lebih enak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golok jengkolan versus golok Sumatera. Oke, kesempatan kali ini kita akan mereview dua golok sekaligus. Yang kita akan review, kita bayangkan apabila golok ini kita gunakan untuk golok potong, ya. Sini ada golok sorenan ujung naik. Ini ada sorenan ujung naik, panjang bilah 31 cm. Bentuk handle-nya jengkolan, ya. Kita akan review bersama-sama dengan golok Sumatera, yaitu golok jenis kudu, ya. Golok jenis kudu yang dia di sini ada perutnya, membesar di tengah, ya. Membesar di tengah. Nah, kita akan review dengan golok jenis kudu dengan handle khas Sumatera, ya. Dia agak ngebengkok dikit dan bulat. Untuk material sama, untuk panjang juga beda-beda 2 sentian, beda-beda 2 sentian, tapi kita akan coba review, ya. Akan coba kita review sebetulnya kalau untuk potong dia lebih nyaman kemana. Oke, dari beratnya saja, golok sorenan ujung naik ini dia lebih berat, ya. Dia lebih berat, dan depannya karena memang dia depannya ini lebih lebar, maka dia lebih berat ke depan. Setelah itu kalau dia golok kuduk ini dia relatif lebih enteng, hampir 50% lebih enteng daripada golok sorenannya. Hampir 50% daripada golok sorenannya lebih enteng. Dia tidak berat di depan, dia terfokus di tengah-tengah. Untuk pegangannya kalau untuk nyaman di awal itu sama-sama nyaman. Coba nanti akan kita lihat pada saat setelah penggunaan itu tingkat kenyamanannya lebih nyaman yang mana. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi ini untuk video ini kita buat supaya sahabat bilah Nusantara sekalian tidak salah dalam memilih bilah ataupun golok, ya. Memilihnya maksudnya dalam hal apa, ya. Kalau dalam golok untuk nebas-nebas itu cari yang lebih seperti apa, kalau untuk potong-potong itu cari yang seperti apa. Oke, kita mulai saja dengan diawali golok sorenannya terlebih dahulu. Kita akan tes santai saja menggunakan kayu kopi seperti biasa, ya. Dengan kayu kopi seperti biasa. Kayu kopi ini kayu kopi kering. Oke, kita sisakan untuk golok yang itu. Oke, pada saat menghentaknya dia lumayan cukup. Di sini dia lebih mengikat karena dia agak berat di ujung, jadi pas pada saat ini naik dia mengikat di sini, jadi tidak akan lepas. Kita cek dengan bambu, ya. Bambu yang kecil, ini bambu bendera, kecil-kecil tapi tak birawi. Ini bambu bendera. Ini kita coba tes di mata. Dia lebih nyaman, pegangannya juga lebih nyaman. Untuk gerak cepat seperti tadi dia sangat-sangat nyaman dan enak hentakannya, beratnya pas, ya. Beratnya pas, tidak berat-berat amat. Oke, masih aman, mata bilahnya masih aman juga, tidak ada yang chipping dan rolling, ya, karena memang ini sama dengan ini. Mudah-mudahan juga tidak chipping dan rolling. Kita akan coba dengan bambu besar, bambu yang lebih besar dengan diameter begini. Coba kita akan coba.
ini bambu hitam. Oke, sebelah sini. Ya, masih nyaman, masih sangat-sangat nyaman, dan dia mata bilahnya pun aman, nyaman, mata bilahnya lumayan cukup aman. Sekarang kita akan coba golok yang satunya, yaitu golok kuduk yang dia notabene lebih enteng. Kita coba dengan ini terlebih dahulu, kayu kopi terlebih dahulu ya. Nah, pada saat memotong-motong tadi, dia agak sedikit disulitkan karena begitu pas kita arahkan di tengah, nancep di ujung, ya. Diarahkan di tengah, nancep di ujung, diarahkan di tengah, nancep di ujung, sehingga pada saat ngangkatnya, ujung ini pun nancep, tapi dia tidak ada powernya, dia cuma sekedar nancep aja, seperti ini. Dia nancep di ujung, tapi dia lebih enteng, ya, lebih enteng untuk tenaga, tidak terkuras banyak, tapi dia lebih sulit untuk mematahkan. Kita coba dengan menggunakan bambu lagi. Nah, kalau dia tebas-tebas ringan seperti ini, ya, kalau dia tebas-tebas ringan seperti ini, dia enak ini untuk dua tadi, ini lebih enak untuk menggunakan yang ini, tapi catatan dia yang kecil-kecil, yang ringan-ringan lebih enak untuk ini, ya, karena dia lebih enteng dan dia lebih cepat. Tapi kalau untuk tebas seperti ini, tebas posisinya ini seperti ini, seperti pohon masih berdiri. Cuma pada saat tidur dia lebih enak ini, ya, pada saat tidur dia lebih enak ini, tapi pada saat lebih berdiri lebih enak ini. Oke, kita akan coba untuk di bambu yang super besar ini, apakah dia akan kuat. Oke, ya, secepat kilat dia menyelesaikan. Oke, untuk tebas bambu ini pun dia, karena dia posisi tebasnya berdiri, lebih enak menggunakan ini. Jadi kesimpulannya, untuk golok ini lebih enak untuk memotong-motong posisinya seperti ini. Misalkan kita memotong kayu besar, ini lebih enak digunakan untuk memotong-motong kayu besar seperti ini. Dia lebih enak, takanya juga lebih enak karena dia lebih berat. Setelah itu tingkat kenyamanannya, usahakan agak maju sedikit supaya dia tidak terkena ini. Tapi jangan terlalu maju supaya dia tidak terkena mata bilah yang tajam ini, karena dia tidak ada pembatasnya. Setelah itu kalau ini, dia mayoritas seperti ini, dia lebih nyaman, ya, lebih nyaman
Dan ini kalau menurut saya lebih nyaman untuk golok meranting-ranting seperti ini ya. Jadi dia pada posisi berdiri, jalan, ranting atau membuka jalur untuk kawan-kawan yang sering berburu, ini lebih enak dan lebih enteng. Dan ini juga agak lebih nyaman karena di sini dia memiliki pemisah ya. Memiliki jalur pemisah atau disebut meranai biasanya, pemisah antara si mata bilah dengan handle, sehingga dia lebih aman. Ini lebih nyaman untuk golok tebas ya, tebas-tebas. Kalau ini untuk golok potong berat, ini untuk golok tebas-tebas, ini lebih nyaman ya. Kalau sekedar potong degan dan lain-lain, ini lebih nyaman kalau menurut saya untuk potong degan dan lain-lain. Cuman kalau untuk tebas-tebas yang dia ringan sampai dengan menengah, ini sangat-sangat lebih nyaman. Oke, itu saja terlebih dahulu reviewnya. Sekarang kita akan cek mata bilahnya ya, bilang saudara sekalian. Oke, kita akan cek mata bilahnya. Ini dia mata bilahnya setelah kita gunakan untuk review tadi. Syukur alhamdulillah di mata bilah kedua-duanya tidak ada yang ciping atau meleot maupun rompal ya, tidak ada yang ciping maupun rolling, tidak ada yang rompal maupun meleot. Oke, kita lihat detailnya. Ini golok kuduknya ya, alhamdulillah mata bilahnya aman dari ujung ke ujung. Padahal tadi lumayan cukup super cepat ya kita pergunakan dengan kecepatan yang lumayan cukup cepat, tidak lebih aman. Setelah itu ini golok sorenannya juga aman. Oke, kesimpulannya adalah golok sorenan ini ya, golok sorenan ini lebih nyaman untuk dibuat kerja yang sangat-sangat berat, potong kayu yang lebih besar. Kalau dia golok kudu, dia menengah ke bawah, lebih nyaman untuk digunakan untuk kerjaan yang memang menengah ke bawah, bukan potong-potong balok besar. Itu ya kesimpulannya. Bagi yang berminat, dua-duanya hanya dibanderol dengan 125.000 saja. Silakan hubungi 0821 794 52620. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.